kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egy Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog malam ini terkait paham hukum bisnis usaha berbuah manis. Saya ke Bu Luti lagi. Bu Luti, lantas sekarang bagaimana kondisi saudara Ifranius ini? Untuk saat ini Ifranius ketika pada saat itu dibela oleh saya tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 372, 378, pasal 64, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kenapa? Tadi yang menariknya adalah dari perikatan perdata tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin, adanya kesepakatan, tetapi akhirnya menjadi perkara pidana, ya, penipuan penggelapan, tetapi alhamdulillah tidak terbukti di persidangan karena memang satu, ada kelebihan bayar dari Ifranius, lalu yang kedua juga sebenarnya perkara itu terlalu prematur untuk diajukan di persidangan. Kenapa? Karena tidak jelas jumlah kerugian. Ada berapa sebenarnya? Berapa rupiah sebenarnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya dugaan pemalsuan ataupun rekayasa dari beberapa oknum, ya, yang memaksakan perkara perdata ini menjadi perkara pidana. Tetapi alhamdulillah pada saat itu ketua majelis hakim, ya, saya masih ingat namanya Bapak Indra, itu termasuk hakim yang sangat tegas dan adil, yang jujur, dan saya baru bertemu dengan salah satu penegak hukum yang baik, saya akui. Nah, di situ beliau sependapat dengan saya bahwa apabila ada terjadi jual beli transaksi lalu tidak terpenuhi belum dibayar keseluruhan, maka apabila tadi yang saya contohkan, dia konsisten untuk jual beli apa? Kopi. Jual beli kopi ya kopi terus, tetapi dia tidak dapat membayar. Contoh misalnya pandemi. Nah, berarti kan tidak ada unsur penipuannya. Nah, jadi status hukumnya ini sudah inkrah atau belum? Oh iya, sudah inkrah. Sudah inkrah dan bebas. Lepas dari segala tuntutan. Pada saat itu ditangani oleh saya. Oke, nah selama Bu Luti ini mendampingi sebagai kuasa hukum, ini pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik oleh para pebisnis atau yang bahkan ingin memulai bisnis? Baik, jadi saran saya sebagai praktisi hukum untuk para pemula, ya, bisnis pemula itu harus hati-hati, ya. Selain harus ada niat goodwill yang baik, ya, tadi Pak Alvin katakan, juga harus hati-hati. Nah, lalu dalam membuat kontrak juga libatkanlah orang yang mengerti membuat kontrak. Jadi jangan copy paste gitu kan di Google misalnya, sama kok, belum tentu, ya. Jadi harus libatkanlah konsultan hukum. Apabila misalnya bisnisnya berkembang sudah besar, libatkanlah konsultan pajak, libatkanlah akuntan publik, ya kan. Apabila misalnya dari satu kafe ternyata akhirnya berkembang jadi ada 100 kafe, tentunya sudah tidak bisa lagi pakai manual kan. Nah, tentunya banyak harus ahli melibatkan yang harus akuntan. diikutsertakan, ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Luti. Kalau menurut Pak Alvin, selain disampaikan Bu Luti, apa saja yang perlu dipelajari menjadi pelajaran dalam kasus ini khususnya bagi generasi muda? Jadi kasus ini kasus klasik anak muda, ya. Kenapa saya bilang kasus klasik anak muda? Anak muda itu jiwanya masih liar, terus ambisiusnya gede, ambisi dia besar. Tapi dia tidak pernah menilai seberapa jauh kekuatan dia, gitu loh. Jadi ketika misalnya dia berbisnis, dia cenderung ambil barang yang banyak, mau coba jualan banyak. Padahal ketika dijualan tidak laku, ya, dia tidak ada penjualan, berarti otomatis tidak ada cash. Ketika tidak ada cash, inilah yang jadi masalah, karena di dalam bisnis cash is king. Uang itu raja. Kenapa saya bilang uang itu raja? Kita punya uang banyak, kita punya inventory banyak, tapi kita nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar gaji pegawai, bisnis itu akan bermasalah. Ya, jadi misalnya jualan kambing, kambingnya banyak, tapi nggak kejual-jual. Nggak mungkin dong ada tagihan orang bank, waduh saya nggak ada duit nih, udah kambing saya satu buat kamu deh, kembalian sini. Nggak bisa di situ. Nah, Walmart, Kmart di Amerika itu bangkrut, kenapa? Dia punya inventory banyak, gedung-gedungnya banyak, tapi dia terpaksa harus pilot karena dia tidak punya cash. Cash is king, ya. Baik, Pak Alvin, nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya. Pemirsa, kami memiliki informasi seputar aspek hukum yang harus diperhatikan dalam berbisnis. Yang pertama, perhatikan badan usaha yang dipilih.
Ini menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pebisnis pemula untuk dapat melakukan kegiatan operasional. Sebaiknya memilih jenis badan usaha yang tepat, baik itu perseroan terbatas atau PT atau CV maupun firma. Berikutnya kita harus mengetahui dasar hukum dalam perjanjian. Dalam mengetahui informasi hukum tentang perjanjian, maka risiko bisnis Anda akan berkurang. Tips selanjutnya yaitu pastikan Anda memiliki legalitas sebelum berbisnis. Melalui legalitas, Anda akan mendapatkan perlindungan hukum serta kesempatan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Legalitas juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu, perhatikan juga aturan hukum dalam menagih utang kepada rekan bisnis. Dengan mengetahui hal ini, kita tidak akan terkecoh dan tertipu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penagihan utang. Selanjutnya, bayar kewajiban Anda secara tepat waktu agar terhindar dari masalah hukum. Dan tips yang terakhir yang dapat dilakukan adalah Anda dapat menggunakan jasa lembaga hukum dalam mengatur segala urusan bisnis Anda terkait masalah hukum. Seperti perjanjian bisnis, kontrak kerja karyawan, hingga urusan mengenai perizinan lainnya. Baik, dari Pak Alvin sendiri ada closing statement terkait perkara ini, Pak? Ya tentu. Kalau kita lihat ya, dalam kasus Ifranius, di penyidikan dia menggunakan lawyer lain, di mana di dalam persidangan dia menggunakan Ibu Luti. Di dalam penyidikan, kasusnya itu bukannya jadi selesai tapi makin melebar. Jadi yang terpenting adalah saran saya, pilihlah lawyer yang benar. Jadi kalau ketemu lawyer, kalau mau hire lawyer, tanyakan dulu prestasi Anda apa. Apa yang sudah Anda raih, apa yang berhasil kalian tangani, lawyer itu tangani ya. Jangan cari lawyer itu yang cuma terima uang terus kabur. Apalagi terima uang terus kerjanya liburan jalan-jalan ke Bali, kliennya dicuekin. Nah itu anti di situ. Jadi cari lawyer dengan prestasi, tanyakan prestasi kamu apa kasus-kasus apa aja, tolong tunjukkan. Baik, jadi carilah lawyer dan konsultan hukum yang baik dan benar. Terima kasih Pak Alvin sudah berbagi tips dan juga terima kasih Bu Luti sudah berbagi kisahnya bersama kami. Nah pemirsa, demikian diskusi kita malam ini. Saya Gita Apsari dan Alvin Lim undur diri. Sampai jumpa lagi di Cerdas Hukum pekan depan. Cerdas Hukum, talkshow hukum kekinian, mencerdaskan dan solutif. Salam sehat, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan sampai jumpa.